Pasti kalian pernah dengar nama seperti Gus Dur, Gus Mus, atau Gus Baha. Mereka bukan cuma dikenal karena ilmunya, tapi juga karena nama Gus yang legendaris banget. Apa sih sebenarnya arti Gus? Dan pentingkah kehadiran Gus bagi masyarakat? Atau mungkin aja ada sisi lain dari gelar ini yang belum banyak diketahui? Mari temukan jawabannya di video ini. Gus adalah gelar kehormatan untuk anak laki-laki dari seorang kiai di pesantren. Dalam tradisi Jawa, gelar ini berasal dari kata bagus, yang berarti tampan atau baik. Namun, di dunia pesantren maknanya jauh lebih dalam. Gelar ini menandakan penghormatan sekaligus tanggung jawab besar sebagai calon penerus ilmu agama dan kepemimpinan kiai. Menurut Dr. Zama Syakri Dafir, dalam bukunya Tradisi Pesantren, istilah Gus juga menjadi simbol tradisi kekeluargaan pesantren, di mana keluarga kiai memiliki peran sentral dalam menjaga dan mengembangkan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, seorang Gus tidak hanya dihormati, tetapi juga diharapkan membawa teladan dan ilmu untuk masyarakat. Meskipun berasal dari keluarga kiai, gelar Gus tidak menjamin seorang menjadi ulama yang mumpuni. Gelar ini harus diiringi dengan pendidikan agama yang mendalam, etika yang baik, dan pengakuan dari komunitas pesantren. Lalu, pentingkah seorang Gus di dalam masyarakat? Jawabannya ada 3 hal utama: ilmu, teladan, dan kepemimpinan. Ilmu. Gus biasanya memiliki pemahaman agama yang mendalam, hasil dari pendidikan di pesantren yang ketat sejak kecil. Ilmu ini bukan hanya untuk dirinya, tapi menjadi teladan bagi masyarakat. Contohnya seperti Gus Baha yang mampu menjelaskan tafsir Al-Quran dengan cara sederhana tapi tetap berbobot, sehingga semua orang bisa paham. Teladan. Gus dikenal bukan hanya karena ucapannya, tapi juga tindakannya. Contohnya Gus Dur, yang menjadi simbol perjuangan untuk keadilan dan keberagaman. Dari mereka, masyarakat belajar nilai-nilai keikhlasan, keberanian, dan empati yang dibutuhkan untuk hidup berdampingan. Kepemimpinan. Dalam komunitas pesantren atau desa, Gus sering menjadi sosok yang diandalkan. Mereka adalah tempat masyarakat bertanya tentang agama, sekaligus menjadi penengah ketika ada konflik sosial. Bagi banyak orang, Gus adalah figur yang memberikan arah baik secara spiritual maupun sosial. Tehmu di oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Saya sedang di penjara. Alasannya gue senang gimana? Karena ini sudah menjadi takdir Allah. Di balik kehormatan Gus, ada juga yang bikin geleng-geleng kepala, yaitu Gus palsu. Mereka adalah orang-orang yang mengaku sebagai Gus untuk mencari pengikut atau keuntungan pribadi. Banyak masyarakat yang jadi korban penipuan, mulai dari menormalisasi praktik perdukunan dengan tameng agama hingga memecah belah antar umat. Ini nggak cuma ngerugiin secara materi aja. Bahayanya, karena Gus abal-abal ini bisa menjadi trust issue masyarakat yang akhirnya nggak percaya lagi sama Gus, meskipun itu Gus asli. Seorang Gus sejati biasanya memiliki silsilah dan rekam jejak pendidikan agama yang kuat, diakui komunitas ulama dan terhubung dengan pesantren yang jelas. Sementara itu, Gus palsu juga punya rekam jejak, yaitu berupa aib yang dikuliti oleh netizen yang berbudiman. Oh, tenang. Nah, itulah pembahasan fenomena Gus di Indonesia. Di satu sisi, gelar ini penuh tanggung jawab besar dan hormat. Tapi di sisi lain, jangan sampai kita kena jebakan Gus palsu. Ingat, berpikir kritis itu penting. Jadi, gimana menurut kalian supaya masyarakat bisa lebih hati-hati? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena siapa tahu kalian bisa jadi Gus digital atau Gus yang suka belajar online. Oh, tenang.